sama dengan saya, S1, S2-nya cuma beda universitas ke S1-nya. Kami sama-sama di teknik mesin, terus kami ngambil mechanical engineering management untuk memperdalam. Tidak ada konteks urusannya dengan human capital, tapi kita ada korelasinya bagaimana aspek-aspek engineering set itu dikombinasikan dengan humanity aspek di dalam implementasi keseharian. Pak Anwari leader, salah satu leader di development dan juga merangkap pemimpin Corporate University United Tractors. Yang kedua saya panggil Pak Wano Santoso. Ini dulu kalau Pak Anwari background awal masuk UT adalah di IT, mengalami transformasi sampai akhirnya di human capital. Yang kedua saya panggilkan Pak Warno. Ini juga anak mesin, mengambil jurusan S2-nya sama. Selamat siang Bapak Ibu, Baryansi. Siang Pak Warno. Ya. Ini yang sering dulu komunikasi juga dengan Mbak Rianti untuk jadi person in charge. Saya membantu komunikasi. Nah, Pak Warno ini aktivis serikat pekerja. Jadi kalau dulu selalu saya tidak bosan-bosannya menyampaikan karena saya ingin menunjukkan kemajemukan dari tim United Tractors yang di Human Capital. Aktivis serikat pekerja yang ada di site dulu di Timika, betul ya Pak Warno? Ya, Pak. Karena banyak bertanya dan banyak ini yang bertanya positif tentunya. Daripada bertanya-tanya terus, lebih baik membantu saya di head office untuk implementasi banyak hal. Dulu sempat di OD dan sekarang leader untuk reward performance dan industrial relation management. Oke, yang ketiga ini tokoh anak muda yang tidak kalah penting karena sekarang megang OD, dulu tukar posisi dengan Pak Warno. Silakan Pak Ian. Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Ya, Pak Iwan. Satunya di teknik industri, S2-nya di Magister Management, dan sekarang pegang Departemen Head untuk OD dan Cost Control. Nah, teman-teman harus cermat di situ kok ada judul Cost Control di sini. Nah, nanti biar Bang Ian panggilannya, ini anak Betawi asli, untuk bisa nanti menceritakan apa misi dan bagaimana yang dikerjakan. Karena human capital di tempat kami itu mengambil budget OPEX itu mungkin sekitar 68% setahun dari OPEX kami. Dan the rest adalah di area saya untuk infrastruktur sekitar 20%. Sehingga kita melihat di dalam konteks suatu bisnis, kebetulan UT itu adalah industri jasa juga, maka tidak kalah penting bagaimana human capital terlibat di dalam budgeting ataupun juga eksekusi daripada biaya-biaya agar productivity yang related to pada cost pastinya itu bisa terkendali. Nah, inilah the beauty of human capital management itu, apapun yang itu bermanfaat dan baik pasti akan kita kerjakan. Yang terkait dengan tentunya bagaimana sustainability dari bisnis khususnya UT ke depannya. Nah, berikutnya saya panggil tokoh senior ini yang masih bujangan juga ini. Selamat siang, teman-teman semuanya. Pak Widi. Ya. Willy ini S1 S2-nya psikolog dari UGM dan sekarang leader untuk learning team leaders yang mana menginisiasi mulai dari bagaimana karyawan masuk menggunakan Talentix dan mengembangkan digital system sendiri di kita. Kalau di Pak Warno dulu zamannya Pak Ian ada UT1 untuk services human capital services aplikasi dan database. Willy mengembangkan bagaimana pendidikan itu berbasiskan digital karena kita harus coverage teman-teman yang dari Aceh sampai dengan Papua di UT termasuk dengan partner-partner dan grup kami di sini. Willy memegang assessment center dan juga creative learning. Jadi kalau banyak ide-ide gila yang keluar, kok bisa bikin? Nah, ini tokohnya ada di sini gitu. Makanya ini masih mencari sasaran. Oke, Bill, terima kasih. Berikutnya saya panggil, ini yang bujangan kedua kami. Saya mengatakan bujangan kali ada yang mau kenalan. Gitu. Sekaligus saya iklankan. Cipta, silakan Cip. Ya, perkenalkan nama saya Cipta Hadi Nugraha. Saat ini saya sebagai team leader untuk knowledge management, lecture, dan juga infrastructure di Corporate University United Tractors. Ini kombinasi yang menarik, Mas Cipta ini S1-nya adalah sarjana politik, ilmu politik dari UGM, dan yang ngambil S2 MBA di sekolah ITB, di ITB.
Ya, masih bujangan dan sekarang menjabat wakil yang menarik ya, selain leaders knowledge management, sekarang adalah wakilnya Pak Anwari sebagai ketua DKM. Nah, ini positioning yang anak muda rasanya unik zaman-zaman seperti ini. Semoga diberkahi ya. Amin, amin. Pak Wali, saya panggil Pak Arif Afrianda. Ini wajahnya ke kanan, usil tapi sudah punya anak satu. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang Pak Arif. Nah, Mas Arif ini satunya dari Sekolah Bisnis ITB dan sekarang membantu Pak Warno di Reward Performance and Industrial Relation Management. Jadi kalau yang sekarang banyak urusan dengan serikat pekerja, perundingan, bikin skenario, nah inilah otak di belakang sutradara yang bermain di bawah meja kurang lebih. Kenapa bawah meja? Karena suka lobby-lobby. Saya nggak tahu yang sekolah politik siapa, yang suka lobby-lobby siapa. Oke, itu rasanya teman-teman yang dari UT yang nanti akan membantu atau sharing mengenai implementasi Human Capital Management System di United Tractors. Terima kasih. Jadi feel free ya, nanti mau bertanya pada siapa sebutkan. Tapi nanti masing-masing akan mengisi sesuai dengan kompetensi maupun area responsibility-nya. Oke, next. Nah, rekan-rekan, sebelum masuk in detail, saya akan bicara secara makro terlebih dahulu. Namanya Nabil, gitu. Kita Nabil kalau BMI-nya sudah standar. Di sini soalnya ada persyaratan BMI, Ibu Bapak sekalian di UT ini harus berapa, targetnya berapa dan sebagainya begitu. Oke, tak kenal maka tak sayang. Kita sudah mulai masuk ke dalam materi yang agak spesifik. Mungkin beberapa teman-teman ada yang belum mengenal United Tractors, maka saya akan sampaikan bukan untuk show off, tetapi untuk memahami kompleksitas bisnis kami dan bagaimana sebetulnya nanti implementasi human capital di dalam business development. Karena kita itu sebagai enabler function. Saya menganggap bahwa human capital itu bukan sekedar yang disuruh-suruh, oke gini, enggak. Tapi kita itu partner. Nah, kenapa prinsip partnership ini harus terbangun? Karena bisnis kami pahamin strategi indah dan taktik yang indah itu akan bisa jalan kalau orangnya tepat. Nah, disitulah peran human capital. Sehebat apapun leader, kalau nggak punya anak buah, ya tidak akan berkinerja baik. Sejenius apapun seorang pemimpin, tetapi kalau tidak disupport dengan capable person dan capable organization, maka akan terjadi distraction atau short term di dalam development organisasi itu sendiri. Jadi tidak bisa tidak ngomong people adalah ngomong keberlanjutan. Demikian pula di United Tractors, isunya bukan sekedar mengenai siapa yang memikirkan, tapi bagaimana nanti pemikiran jangka panjang itu yang related to strategy dan related to people itu tetap bisa diteruskan dari generasi ke generasi. Karena pada dasarnya kami semua sebagai profesional, ada masa kita aktif dan masuk ke purna tugas, maka generasi berikut akan mengisi apapun bidangnya, dan khususnya human capital itu harus diperhatikan agar terjadi kesinambungan bagaimana bisnis ditumbuh kembangkan disupport dengan fungsi human capital yang memadai. Nah, UT bisa seperti ini kami rasakan karena kita itu sudah mengalami pahit manisnya hidup. UT pada bulan ini khususnya sudah memperingati hari jadi kami yang ke-52. Usia yang masih muda untuk sebuah organisasi, kita masih kalah dengan Coca-Cola Company yang udah 100 lebih ya tahun dan sebagainya. Tapi dari 52 tahun perjalanan kami sudah mengalami beberapa kali titik balik yang membuat kita pernah dalam suatu kondisi titik nadir yang paling rendah, yang mungkin orang mengatakan wah ini bisa bangkrut dan sebagainya. Sebagian besar teman-teman belum ngalamin, tetapi rasanya mungkin ayah dari teman-teman ngalamin pada waktu Indonesia dapat krisis moneter ekonomi tahun 98, ada kerusuhan Mei disambung dengan ekonomi disaster tahun 99 dan sebagainya. Nanti saya akan ceritakan itu kaitannya dengan new era of United Tractors di mana human capital harus masuk stages-nya. UT didirikan tahun 72 dan tahun tadi sudah saya sampaikan, kita technically bankrupt tahun 98 dengan adanya dolar dari 3.000 menuju 15 sampai 17.500 dalam sekejap.
aset kita di bawah dari hutang, technically bankrupt. Kalau kayak begitu, kita masuk debt restructuring tahun 99 sampai dengan 2006, which is apa yang kita miliki tidak bisa digunakan apa-apa kecuali untuk bayar hutang. Sehingga yang terjadi sangat painful sekali, karena pada waktu krisis itu kesalahan terbesar kami harus melakukan pengunduran diri, PHK sukarela. Ada 50% karyawan UT yang mengalami penawaran tentunya dengan paket yang insya Allah itu bagus pada waktu itu. Kita harus mengurangi 50% karena OPEX kita terlalu berat untuk menggendong tanggung jawab pembayaran hutang. Dan kami sadari tahun 2006-2007, kebetulan 2007 saya dikirim oleh pemegang saham ke UT dari Astra untuk bagaimana melakukan turnaround dari United Tractors. Dan kami merasa bahwa kesalahan terbesar kami melakukan PHK sukarela. Kenapa demikian? Karena terjadi brain drain. Ya, kita tidak bisa tebang pilih dan lain sebagainya. Yang ada itu harus berlaku adil untuk semuanya. Paket seperti ini silakan ngambil bagi yang tertarik. Sehingga banyak sekali tokoh-tokoh yang memiliki pemikiran dan skill yang baik pada waktu itu juga tetap mengambil paket yang pada dasarnya akhirnya membuat tacit knowledge yang ada di company kami itu terbawa keluar. Yang tinggal adalah anak-anak muda. Dan selama 7 tahun atau 6 tahun lebih kami tidak boleh rekrut. Yang akhirnya kami rasakan adalah sekarang, meskipun tahun 2011 kami mencoba untuk rekrut banyak untuk kaderisasi 10 tahun ke depan, tapi tetap gap of generation itu terjadi. Nah, dengan adanya itu maka pemegang saham memutuskan adanya nanti ceritain detail ada di belakang turnaround atau transformasi bisnis. Nah, di dalam transformasi bisnis kami merubah pandangan dan arah dan bagaimana cara kami berbisnis. Kalau dulu hanya sekedar bisnis alat berat, maka semenjak 2007 kita melakukan pendekatan baru. Bahwa UT bukan sekedar we serve menyediakan layanan terbaik saja, tapi bagaimana visi kami menjadi world class solution driven company. Company yang memenuhi, yang mampu agile, resilient, memenuhi kebutuhan pasar, pelanggan pada dasarnya, dengan level quality of process dan quality tentunya people yang world class. Dalam bidang apa? Core kompetensinya clear, heavy equipment, mining, and energy. Jadi kalau teman-teman ada yang suka mengkoleksi saham, sekarang ada UNTR, oh UT masuk ke energi, oh UT masuk renewable energy, itu bukan koinsiden. Tapi by design tahun 2007 kami sudah memikirkan, waktu itu bertujuh di board, memikirkan bagaimana tumbuh berlangsungnya United Tractors. Karena kami tidak ingin layar yang terkembang ini akan kita gulung. Kita pantang untuk menggulung layar terkembang dari perahu yang kita tumpangi ini harus berlayar seterusnya. Apapun kondisinya, badai dan sebagainya, itu harus kita bisa lalui dengan selamat. Itu sebab positioning mengenai core competence dan bisnis kita posisikan di dalam visi. Nah, untuk mencapai itu teman-teman ada 4 hal. Ini yang merubah paradigma dan cara bekerja kami serta bagaimana kita treat people. Kalau tidak ada misi ini, maka tidak ada landasan bagaimana SK, SOP, policy dibuat. Karena visi dan misi ini merupakan jangkar. Ini pentingnya. Jadi saya tetap menghimbau teman-teman yang aktif di organisasi bisnis ataupun non-bisnis. Visi misi itu penting dan bukan sekedar visi misi itu jargon, tetapi itulah kalau kita believe arah dan pegangan, kita harus pakai itu. Karena pemikiran original tanpa suatu konflik of interest akan membuat kebaikan. Nah, kembali kepada misi yang kami tetapkan ada 4 hal supaya UT bisa jadi world class company. Yang pertama tentunya kita hidup terus berbasiskan rezeki yang halal. Rezeki yang halal kalau customer kita loyal atau customer kita itu engage dengan baik. Untuk itu tidak ada cerita lain. Jangan customer merasa hanya beli dari UT, tapi bagaimana UT mampu berkontribusi aktif untuk membuat mereka
bisa sukses di dalam bisnis yang digeluti. Ini pendekatan pola pikir, pendekatan tindakan yang berbeda antara saya menjual alat ya meskipun dengan after sales yang bagus, tapi dibanding dengan saya menyediakan solution untuk problem mereka melalui alat-alat atau budaya yang ada. Itu totally kita sih yang seperti ini, bahwa 3 hal yang harus dikelola bersama dalam bisnis, yaitu ekonomi, sosial, dan environmental. Karena UT itu bisnisnya alat berat, persepsinya adalah merusak alam. Tapi bagaimana kita melakukan itu dengan pemenuhan undang-undang dan legalitas supaya rehabilitasi tetap dilakukan, sehingga alat berat yang kami tradingkan, yang kami support kepada customer itu bukan untuk merusak alam, tapi untuk productivity. Memang persoalan sumber daya manusia perlu ada sumber daya alam, perlu ada proses diambil, diproduktifkan dan dikembalikan fungsinya. Ada 3 hal kami belajar dari Beyond Petroleum. Jadi bicara mengenai Sustainable Development Goals, ESG yang sekarang rame, sebetulnya pada tahun 2007 kami sudah menegaskan kembali. Sebelumnya kita menggunakan Spirit Astra Green Company dan sebagainya karena kita member of Astra, dengan 3 hal yang kita harus pegang di dalam bisnis secara berkesinambungan. Pengelolaan bisnis yang prudent dan bagus sehingga menghasilkan kinerja yang baik, itu di bidang ekonomi. Kedua, ini ada urusan orang, sehingga baik itu internal maupun eksternal sosial itu harus dengan baik, dan environmental. Jadi 3 itu jadi sustainable business development-nya UT. Nah, itu akan jalan orang-orang itu mampu untuk tumbuh kembang dan sehat. Oleh sebab itu, misi yang ketiga, bagaimana kami manajemen harus memastikan bahwa UT adalah untuk menyediakan opportunity yang sama untuk setiap orang. Tidak peduli suku, agama, ras, antar golongan. Di sini tidak boleh ada batasan-batasan itu. Sehingga siapapun anak bangsa, silahkan bekerja di UT, berikan yang terbaik berbasiskan kompetensi, bukan kasak kusuk sana sini, bukan pakai ilmu kata tendang kiri kanan, sikut kiri kanan, tapi berbasiskan kompetensi. Sejak itulah kami menghilangkan seniority, sehingga siapa yang mampu tumbuh kembang, mampu dalam konteks di sini mature secara mental, pikiran, dan mature secara skill. Usia itu bukan menjadi halangan, sehingga silakan berpacu dengan kompetisi yang sehat mengenai itu. Itu nomor 3 yang menentukan bagaimana pola development of people di United Tractors Group. Dan yang keempat, ini meaning of life. Meaning of life penting bagi orang UT. Kenapa sih kerjanya di UT? Kenapa sih kok harus bekerja UT dan sebagainya? Maka contribute to the nation prosperity merupakan salah satu jawaban dari meaning of life profesional yang bekerja di UT. Mungkin agak panjang saya menceritakan ini, tapi harus saya sampaikan agar teman-teman angkatan 85 ini memahami latar belakang kenapa nanti program-program dikerjakan. Jadi saya akan cerita strategic thinking, filosofi, dan taktik serta direction-nya, nanti detail teman-teman yang berkreatif ini. Itu sebab kenapa sudah sejak lama sebelum ada Omnibus Law dan sebagainya, kami mengembangkan bagaimana kebijakan pembayaran atau pemenuhan gaji berbasiskan kompetensi. Jadi mekanik-mekanik UT yang lulusan SMK dan sebagainya, jauh sebelum rame-rame ada serikat pekerja itu dan sebagainya, itu kita sudah menggaji atau memberikan remunerasi bukan berbasiskan UMP, tapi berbasiskan kompetensi. Karena skill itu dibutuhkan untuk industri kami. Sehingga tidak fair kalau gajinya hanya didasarkan kepada kenaikan inflasi dan sebagainya, atau UMP, karena dibutuhkan industri kami membutuhkan keahlian spesifik. Sehingga kami kembangkan sendiri tanpa konsultan. Yang penting kita
menggunakan sintesa analisa yang tepat begitu untuk bisa tetap memenuhi pasar. Dan alhamdulillah di situ impact-nya luar biasa dan kami tidak pernah pusing berapapun UNP karena drive di teman-teman mekanik kami itu sudah berpikirnya naik gaji itu bukan karena inflasi, naik gaji karena kepintaran atau skill-nya bertambah. Itu salah satu impact yang bisa nanti saya spoil di sini. Dan nanti rasanya Pak Warno nanti akan bisa menyampaikan gimana ceritanya ya teman-teman. Nah itulah dan yang penting pada waktu 2007 kami mencanakan ini dibangunlah identitas diri karena karakter development organisasi menjadi penting sebelum kita touch the people. Itu sebab kita buat learning center pada waktu itu yang bertransformasi jadi corporate university, kita buat Mars UT, kita buat solution, jadi solution itu kayak Pancasilanya Indonesia, Mars UT itu seperti Indonesia Raya. Jadi harus ada karakter national building UT yang dibangun. Itu penguat dasar. Jadi visi saya sudah sampaikan, misinya sudah. Jadi agak panjang di sini. Nah, berikutnya saya akan coba. Next. Ini sekedar menggambarkan kompleksitas. Jadi ngomongnya gampang, tetapi implementasi tidak gampang. Karena di UT Group saat ini, kiri bawah, teman-teman bisa lihat, ada 40.000 karyawan sudah ada di grup kami, tumbuh kembang dari hanya sekedar 12 company pada waktu 2007, dan sekarang sudah 110 company. Dalam konteks mungkin sekitar 17 tahun UT tumbuh kembang, jadi sustainability setidaknya kami berikan sehingga opportunity bekerja ya tidak hanya di head office tetapi banyak juga di anak-anak perusahaan. So teaching teaching factory atau tempat kerja yang digunakan untuk belajar itu kita tumbuh kembangkan juga untuk tempat berputarnya talent-talent UT. Dan khusus di Operational Holding Company United Tractors, di TBK, itu ada 2.570. Dan teman-teman kalau lihat secara statistik, 70% di grup kami itu Gen Z dan Gen Y, millennials, sedangkan di United Tractors Group Head Office, itu komposisi millennials dan Gen Z-nya adalah 79%. Jadi saya termasuk kolonial ini, jadi mungkin anak-anak teman-teman ini mengatakan saya dinosaurus gitu kali ya. Gitu ya. Nah, UT dimiliki majority oleh Astra 59,5%. Kami perusahaan murni TBK. Nah, dengan bisnis yang digeluti ya, jadi mulai dari construction machinery, kita penjualan alat berat, after sale sampai dengan manufacture supportnya, kami memiliki mining, contracting, yaitu Pama Persada Nusantara dan KPP, Kalimantan Prima Persada, dan yang ketiga adalah mining concession, kepemilikan tambang kami, baik itu tambang batu bara, tambang emas, dan nikel saat ini, yang merupakan transformasi untuk kita menuju era baru United Tractors yang tidak harus bergantung sama batu bara, karena batu bara 2050 atau 2060 Indonesia akan shifting dengan G20 komitmen dan perubahan iklim yang di Paris Agreement yang lalu. Dan yang keempat ini bisnisnya adalah construction, mainly adalah untuk infrastruktur, dan terakhir adalah energi. Energi dibagi dua, energi yang sifatnya masih base batu bara dan energi yang renewable energy. Jadi kebayang teman-teman pertumbuhan ini kami lakukan, tapi basisnya tetap core competencies. Jadi kita tidak masuk bisnis restoran, bisnis hiburan, dan mungkin secara dana kami ada, tapi core competence kami tidak di sana, pasti tidak akan perform. Sehingga dalam menumbuh kembangkan bisnis, kami menggunakan core competence dari keahlian organisasi dan keahlian orang yang ada. Tentunya tidak bisa cepat, tapi harus dilakukan untuk tumbuh kembang dan sustainability. Dan kalau dilihat kanan operasional kami tersebar Sabang sampai Merauke, saat ini mungkin sudah bertambah tidak hanya 112 poin. Kemarin saya review ada beberapa tambahan karena customer kami meminta kami membuka operasional baru di daerah Halmahera, di daerah Sulawesi Selatan dan lain sebagainya. Ada beberapa titik, mungkin sekarang sudah 120 titik poin. Dan secara company achievement, teman-teman bisa lihat nanti ada historinya yang lebih menarik. Ini adalah achievement yang kami sudah sampai. Next.
Nah, dalam transformasi tahun 2007 yang kita kerjakan bukan hanya people, tetapi juga bagaimana infrastruktur. Karena percuma kita bicara ngomong manajemen people yang baik, kalau tempat kerja, lahan, tempat berkarya itu tidak ditumbuh kembangkan. Sehingga itu sebab secara silent, secara OPEX saya itu megang lumayan banyak karena infrastruktur budgetnya ada di GA, di mana GA under kami juga di sini, sehingga bagaimana memanage ini dengan income itu menjadi unik, sehingga saya harus kerja kompak dengan CFO Juti untuk mengatur hal ini antara OPEX, CAPEX dan sebagainya. Dan pada waktu transformasi 2007 yang kami betulkan adalah teman-teman yang ada di site dulu, yang di remote area dulu, baru secara itu cabang, dan terakhir adalah di head office. Ini adalah fasilitas-fasilitas kami, bukan untuk show off yang berlebihan, tapi untuk menunjukkan teman-teman bahwa keadilan dan rasa sama harus terbangun. Jangan sampai teman-teman yang di lapangan merasakan wah enak yang di Jakarta tempatnya teduh, ada AC, sedang kita berpeluh fasilitas pas-pasan. Enggak begitu. Duty perform itu adalah untuk stakeholder, bukan hanya shareholder, tapi sebagian harus kembali kepada stakeholder, masyarakat maupun karyawan dalam bentuk kesejahteraan ataupun dalam bentuk infrastruktur untuk berkarya. Karena kami ada dengan spirit adalah selama NKRI ada, maka duty harus eksis. Itu yang selalu kami pegang, sehingga setiap pengambilan keputusan bukan untuk jangka pendek, tapi jangka panjang dan sustainability. Next. Nah, saya masuk agak dalam sudah. Silakan nanti kalau ada question, itu pengantar saja. Teman-teman, seperti halnya sebuah keluarga, teman-teman entah itu yang masih single atau sudah berkeluarga, kan pasti ingin membangun karakternya sendiri. Baik kita ikut orang tua ataupun kita berkeluarga pasti ingin membangun sama dengan perusahaan. Maka tidak ada cara lain. Kalau Juti ingin eksis membangun negeri, maka Juti harus punya core value. Nah, core value dan budaya inilah, karena core value kalau diimplementasikan menjadi behavior dan behavior menjadi budaya. Maka ini yang kami believe untuk dibangun di awal-awal kami transformasi. Maka kita setting dengan visi misi itu harus ada di Pancasilanya. Kalau di Asra kami menganut Catur Dharma, tapi di Juti bagaimana implementasi Catur Dharma itu sebenarnya? Maka pada 2007 akhir kami membentuk tim kecil, terus melakukan FGD, dan kami mengundang Profesor Joko Santoso Mulyono, ex-dirutnya BRI, untuk menjadi wasit dan fasilitator untuk menggali nilai-nilai. Jadi nilai-nilai ini bukan board yang menentukan, tapi betul-betul digali dari behavior karyawan, baik yang ada di cabang ataupun remote, serta di head office, apa yang terbaik yang bisa dijadikan pegangan. Akhirnya dalam tempo mungkin antara 8-10 bulan, itu ketemulah formula yang usulnya juga dari teman-teman di lapangan, bukan direksi. BOD sama sekali sepakat untuk bottom up inisiatif. Jadi pada waktu teman-teman di lapangan sendiri yang mengusulkan solution adalah core value atau budayanya Juti. Solution menggambarkan bahwa Juti adalah untuk memberikan solusi bagi stakeholder, bagi customer, bagi pemerintah, bagi karyawan, bagi masyarakat, dan sebagainya. Tetapi esensi solution itu ternyata memiliki singkatan, abbreviation. SOL itu ternyata teman-teman mengusulkan, oh orang Juti itu harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapapun. Oh itu orang Juti itu harus organize, dalam bertindak itu terstruktur, sistemik, dan sebagainya cara bekerjanya. L, orang Juti itu harus leading, menjadi teladan, bisa dipegang omongannya, tidak mencela-mencela, integritinya benar, dan bisa dijadikan panutan bagi siapapun di lapangan. Makanya banyak karyawan Juti itu jadi RT RW di sini. Termasuk Ian sama Pak Warno, Pak Anwar ini jadi RT RW ini. Berapa periode sudah? 2-3 periode, 2 periode sudah. Ini anak-anak muda jadi RT ya sudah, itu pengabdian masyarakat.
Nah, UT-nya sendiri itu juga merupakan meaning. Ini juga kita amazed karena ini usulan bukan dari kami di direksi, tapi dari karyawan. Oh, UT itu ada Pak dari dulu karena punya nilai atau karakter tuh unik. Pendekatan UT berat selalu berbeda dengan kompetitor. Maka mereka adanya uniqueness yang cukup kembang. Si bayang